日本の語ろう。Sahabat senpai, alhamdulillah saya telah kembali di Jakarta dari perjalanan yang cukup panjang, yaitu perjalanan ke Tokyo. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan ke Tokyo tersebut. Jadi pertama tentu saja saya ingin bercerita tentang keberangkatan saya di Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Narita, termasuk juga proses imigrasi di sana dan seterusnya. Jadi memang perjalanan kali ini cukup mengesankan dan juga cukup melelahkan karena kita berjalan di dalam suasana di bawah bayang-bayang corona. Jadi itu tetap mempengaruhi perjalanan yang dialami yang dilakukan itu. Antara lain tentu saja masalah protokol kesehatan, juga masalah keimigrasian, dan bahkan juga saya juga tidak mengerti. Maka pesawat pun juga sedikit agak aneh ininya jadwalnya gitu. Jadi saya sendiri itu berangkat ke Tokyo dengan menggunakan pesawat JAL, tetapi jam berangkat itu aneh, bahwa saya berangkat pukul 6 pagi. Dengan berangkat pukul 6 pagi itu berarti bahwa setidaknya pada jam 4 itu saya sudah harus check-in di bandara. Coba bayangkan gitu, kalau seandainya saya berangkat dari rumah jam 4 sudah siap untuk check-in, berarti kan jam 3 barangkali saya harus berangkat dari rumah. Berarti jam 2 atau setengah 2 saya harus mandi dan seterusnya. Memang sebuah perjalanan yang melelahkan sebenarnya, tetapi itulah adanya. Kebetulan pada saat itu saya dengar pesawat Garuda itu tidak jadwal terbang pada hari itu, sehingga saya beserta istri dan anak-anak harus menggunakan pesawat JAL. Nah, itu pesawat sejujurnya saya katakan walaupun jam terbangnya itu aneh, karena harus tadi berangkat di waktu yang masih amat pagi, tetapi itu harga tiket itu barangkali juga karena pengaruh itu perang Rusia Ukraina, itu harga tiket itu sampai 3 kali, bahkan 3 kali lipat barangkali dari harga normal. Alhamdulillah kemarin saya masih dapat tiket promo JAL. Itu tiket promo saja untuk satu orang PP itu 36 juta. Nah, kalau seandainya tidak promo itu 56 juta. Jadi memang dari segi ongkos juga cukup berat. Tetapi bagaimanapun juga saya memikul semuanya, karena bagaimanapun juga mendapat bintang jasa itu sebuah kehormatan, sebuah pengakuan yang punya makna amat besar. Jadi dengan kos yang tinggi pun juga saya harus bayar. Apalagi seperti mungkin di dalam episode sebelumnya saya pernah bercerita bahwa saya telah menunda jadwal penerimaan bintang jasa ini dari bulan Oktober atau November tahun lalu menjadi bulan sekarang ini. Jadi perjalanan ke sana seperti saya katakan tadi amat berat. Lalu di pesawat pun kita tentu juga harus tetap selalu memakai masker. Nah, pesawat di kelas bisnis itu tidak terlalu berdesak-desakan, jadi kita bisa terbang dengan cukup nyaman. Berangkat pagi, tiba di Narita itu sekitar sore hari. Nah, idealnya kalau ke Tokyo sebenarnya kita mendarat itu di Haneda, itu lebih ideal karena Haneda itu amat dekat dengan kota Tokyo. Mungkin sekitar 20-30 menit kita bisa mencapai Tokyo. Tetapi apabila kita mendarat di Narita sebagaimana yang terjadi kemarin, itu akan memerlukan waktu antara 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Ya, perjalanan cukup jauh, cukup melelahkan. Ada juga yang menarik untuk diceritakan di sini, yaitu prosedur kesehatan yang menyangkut corona tadi. Jepang sampai hari ini resminya itu belum menerima turis untuk berkunjung ke Jepang. Dikatakan mungkin pada bulan Juni itu akan dicoba beberapa negara diizinkan masuk ke Jepang sebagai uji coba. Nah, berarti kemarin saya datang ke Jepang bukan sebagai turis, namun sebagai tamu pemerintah Jepang, undangan dari kerajaan Jepang. Namun betapapun itu posisi saya sebagai undangan atau tamu negara, tetap saja prosedur masuk ke Jepang itu tidak mudah. Ya, sebenarnya sih ada satu hal juga yang menyebabkan saya sedikit mengalami kesulitan itu. Pertama, karena saya juga datang ke sana beserta istri dan juga anak saya karena tidak ada yang jaga di sini di Jakarta. Kalau saya tinggalkan bersama istri, maka saya bawa anak-anak. Nah, kesulitan itu adalah pertama, anak-anak saya tentu tidak mempunyai paspor dinas. Yang punya itu hanya saya dan istri.
itu privilege mungkin sebagai orang yang pernah menjadi dubes di sebuah negara. Ya, tetapi anak-anak itu tetap tidak mempunyai paspor dinas, sehingga mereka harus menggunakan paspor hijau. Prosedur paspor dinas dan paspor hijau itu berbeda di bandara manapun, di bandara penerima maksud saya. Nah, ini salah satu masalah. Tapi masalah kedua yang dihadapi itu juga adalah masalah vaksin. Sebenarnya kalau seandainya saya atau siapapun juga itu vaksin 3 itu menggunakan vaksin yang diakui oleh Jepang, antara lain Pfizer, itu maka tidak perlu karantina. Tetapi karena vaksin saya itu 2 kali pakai Sinovac dan 1 kali Pfizer, maka Jepang tidak mengakui vaksin itu dan dianggap sebagai tidak vaksin. Nah, itulah karena dianggap tidak vaksin, perlakuan itu amat jauh berbeda. Antara lain, misalnya di Narita itu saya perlu waktu 4 jam itu untuk pas datang itu kita harus tes kesehatan, harus PCR di sana. Padahal sebelum saya berangkat meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, itu saya telah melakukan PCR. Jadi sudah PCR di Soekarno-Hatta, mendarat di Narita, itu kita PCR kembali, dan kemudian setelah PCR dinyatakan negatif, itu pun juga saya masih harus melakukan karantina selama 3 hari. Nah, itu karantina juga tidak bisa main-main, karena Jepang juga punya semacam peduli lindungi seperti yang kita miliki, yang di istilah mereka itu disebut sebagai MySOS. Nah, jadi karena kita menginstalkan itu di HP kita, jadi hati-hati itu, jangan dibilang sudah harus kita karantina mandiri, tapi kita kelayapan itu akan kelihatan di GPS, karena kita bawa HP kan. Tapi kalau HP kita matikan, kita tinggal di rumah, akan jadi aneh juga. Kenapa HP tidak dibawa? Atau kenapa pas ditelepon tidak diangkat? Nah, itulah 3 hari harus bertahan di hotel. Kemudian PCR lagi. Nah, setelah dinyatakan PCR negatif 3 hari sejak itu kita datang tadi, baru kita ada kebebasan untuk bisa di hotel, antara lain makan di tempat umum, di restoran di hotel. Nah, sementara sebelumnya makan pun juga harus makan di kamar hotel. Nah, saya meloncat cerita saya, ini masih tentang prosedur imigrasi dan prosedur kesehatan. Saya ingin bercerita tentang pulangnya, masih dalam kaitan dengan karantina. Jadi saya sedikit nasib kurang baik, sedikit dirugikan saya oleh timing peraturan. Jadi untuk pulang ke Indonesia, itu pemerintah Indonesia menginginkan penumpang itu ada bukti bahwa dia telah melakukan tes PCR dan negatif. Nah, tiba-tiba menjelang saya berangkat pulang ke Indonesia, itu keluar peraturan. Saya sudah membaca melalui online bahwa pemerintah Indonesia mengatakan tidak perlu lagi ada keterangan PCR. Nah, tetapi itu kan berita di koran. Instruksi atau berita resmi belum disampaikan atau belum diterima oleh pihak penerbangan di Jepang. Nah, akibatnya saya harus melakukan PCR di sana. Dan PCR di Jepang itu, jadi ini juga sebuah informasi yang pantas juga kita perhitungkan, kita perhatikan. Karena PCR di Jepang itu 1 orang tadi untuk pulang ke Indonesia, itu saya harus membayar itu 20.000 yen, berarti 2,4 juta atau 2,5 juta kali 5. Jadi saya itu membayar 10 juta untuk PCR. Jadi kalau di negeri kita pernah ada ribut-ribut, kok PCR dulu mahal kok jadi murah. Ini bagaimana ceritanya gitu. Ya, di Jepang juga ada yang murah, ada yang mahal. Ada PCR yang 2.500, tapi 2.500 yen, ada PCR yang 25.000 yen. Jadi juga ini sebuah informasi gitu bagi kita, sehingga kita bisa menilai keadaan di negeri kita secara lebih tepat, saya kira. Karena saya juga terkejut dengan harus membayar PCR untuk 4 orang sebanyak 10 juta rupiah itu berat sekali. Jadi itu kisah tentang perjalanan ke Jepang ke sana. Mungkin ini informasi pantas juga menjadi perhatian bagi para sahabat siapa yang ingin ke Jepang. Minimal sampai hari ini situasi itu masih mirip seperti yang saya katakan tadi, terkecuali dalam hal tadi kewajiban untuk PCR menjelang pulang ke Indonesia-nya. Bedanya di situ saja.
日本のカタログ